Catering sudah kembali lagi, semoga lancar, berkah, barokah untuk Ciwi Catering. Terima kasih Bu. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Beberapa hari yang lalu, YouTube channel Ciwi Catering itu diretas sama orang, tapi itu dari luar negeri ya. Dan sebenarnya beberapa kali sudah pernah diretas dan alhamdulillah tim kami bisa membalikannya. Namun yang kali ini, yang terakhir ini kemarin itu kami agak susah. Namun dengan berjalannya waktu 1 minggu, tim kami sudah bisa membalikan YouTube channelnya, alhamdulillah ya. Kemudian untuk rasa syukurnya ini kami membuat nasi bancaan untuk syukuran atas kembalinya video YouTube kami. Nah sebenarnya apa sih keuntungan video YouTube Ciwi Catering itu? Kami itu sangat senang jika bisa berbagi ilmu dan memberikan motivasi untuk para pemula yang bergerak atau memiliki profesi di bidang kuliner seperti ini. Tentunya juga selain itu kami juga bisa mempromosikan produk-produk kami melalui channel ini. Saya sangat bersyukur dan bahagia banget YouTube ini bisa kembali dan bisa diisi dengan video-video yang bermanfaat. Di hari itu juga di mana YouTube kami bisa dikembalikan, akhirnya kami membuat syukuran bancaan ini ya dibagi untuk karyawan dan tetangga sekitar. Untuk menunya simple tapi enak banget ya. Ini ada nasi uduk itu untuk 3 porsi, kemudian ayam opor asat, ini kami pakai ayam pejantan dengan besaran 1/4, kemudian ada tumis tempe, ada tumis mie goreng, masing-masing untuk 3 porsian, juga ada snacknya. Nah, bagaimana kami membuatnya? Ikutin video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip karena akan saya berikan semua resepnya dari menu 3 menu tersebut. Oke, yang pertama ini ada menu ayam opor asat ya. Rencananya tuh ayam opornya memang agak diasatin gitu, nggak terlalu berkuah. Ini bahannya yaitu ada bawang putih, bawang merah, ada kencur, kunyit, ketumbar, jinten, kemiri, dan kemudian rempah-rempahnya ada lengkuas, daun salam, serai, dan daun jeruk. Nah, semua bumbu ini, bumbu halusnya kita haluskan ya, kita blender selain rempah-rempahnya ya. Kita blender kemudian kita tumis sebentar. Pada saat kita menumis, kita bisa masukkan rempah-rempah cemplungnya, yaitu ada serai, daun salam, lengkuas, dan daun jeruk. Selain bumbu tadi, ini kita juga pakai ada seasoning, yaitu ada gula merah, ini ada garam, ada micin, dan gula pasir. Nah, ini nanti dimasukkan ketika kita sudah selesai menumis ataupun kuahnya masuk ya. Oke, ini kita masukkan saja di saat tumisannya sudah harum. Dan garamnya itu sedikit dulu ya, karena nanti akan asat biar nggak asin gitu. Lalu ini saya masukkan santan dari perasan kelapa asli ya, bukan santan instan. Ini sekitar 5 liter. Untuk 4 ekor ayam. Kenapa saya pakai santan asli? Karena aromanya itu lebih harum dan sedap kalau pakai santan asli. Nah, ini kita kasih garamnya itu sedikit saja karena nanti takutnya asin ya kalau asat. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di box deskripsi. Nah, ini ayam pejantan tidak kita goreng dulu, langsung masuk ke dalam kuah opor karena kaldu pejantan itu enak ya, nggak amis, beda dengan ayam potong. Dan kalau kita masukkan seperti ini tanpa digoreng, itu hasilnya ayamnya itu lebih lembut dimakannya. Oke, kita masak sambil diaduk-aduk. Nanti kita tutup dengan tutup panci supaya lebih meresap bumbunya. Dan kita tunggu sampai kuahnya ini sedikit asat. Nah, ini dia ya ayamnya tadi, kami menggunakan ayam pejantan. 1 ekor dipotong 4. Jadi rasanya itu lebih lembut kalau tanpa digoreng. Dan kalau pejantan itu memang gak amis ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu yang berikutnya, yaitu ada tumis mie goreng ya. Biasanya kalau buat mie goreng itu kan tanpa cabai ya. Kali ini mie gorengnya kita kasih cabai. Dan khusus pakai mie-nya itu mie kenduri merek seperti ini ya. Kalau di Jawa Tengah itu banyak kita jumpai. Mie-nya itu lebih tipis-tipis dan keriting sehingga dia lebih cepat meresap bumbu. Dan tak ketinggalan juga ada sayurannya yaitu wortel dan kol ya yang dipotong kecil-kecil. Nah, ini langkah selanjutnya mie-nya akan kita rebus
tidak perlu mendidih banget, nggak masalah ya. Kita rebus. Ini satu pack bisa menjadi sekitar 16 porsi kali 3 ya, karena kita mau pakai untuk 3 porsian gitu, dan berkatnya itu sebanyak 16 porsi. Nah, ini kita masukkan satu pack aja, kemudian kita rebus sampai dia lembek, sedikit lembek ya, jangan terlalu lama karena mie ini tuh sekitar 5 menitan aja gitu. Nah, ini mie-nya sudah matang, sudah lembek gitu ya. Kita tiriskan di baskom. Kemudian kita siapkan bumbunya untuk menumisnya. Jadi kayak tumisan biasa gitu ya. Bumbunya bawang putih, bawang merah, juga ada cabai merah keriting ya, cabai hijau keriting, dan cabai rawit supaya ada pedes-pedesnya. Nah, ini bumbunya sudah kita iris-iris, kemudian kita masukkan, kita tumis sampai harum, kemudian setelah itu kita masukkan cabai-cabeannya. Ini biasanya kami sebutnya itu dengan menu tumis mie goreng ya. Kalian bisa coba, rasanya itu enak banget dan sering dipakai untuk berkatan di Purwodadi ya. Biasanya misalkan ada berkatan, itu ada tumis mie gorengnya. Rasanya itu enak, kalian bisa cobain, dan resepnya kalian bisa intip di bawah video ini. Setelah cabai merah kita masukin dan cabai-cabean lainnya ya, kita masukkan, ada rempah-rempahnya juga ya, ada daun salam dan lengkuas. Setelah ini kita bisa seasoning, kita tambahkan garam halus, kemudian ada sedikit micin, juga ditambah dengan gula pasir sedikit biar rasanya itu mantap nendang ya kalau ada gula pasirnya. Kita aduk-aduk sebentar biar agak larut gitu ya seasoningnya. Kemudian kita masukkan mie keriting yang sudah kita rebus tadi ya. Kita masukkan, kemudian kita oseng sampai mateng ya. Sebelumnya kita tambahkan kecap manis ya. Kalau suka kecap bisa ditambahkan. Ini rasanya makin menggigit gitu ya, mantapnya. Tapi kalau nggak suka ya boleh juga tanpa kecap. Itu warnanya nanti akan lebih kuning cerah. Kalau pakai kecap, ini nanti warnanya lebih coklatan ya. Kemudian kita bisa tambahkan ada sedikit saus. Ini pakai saus sambal ya. Nah, biar tahan lama juga kalau pakai saus ini. Oke, kemudian kita nyalakan apinya sedang, lalu diaduk-aduk dengan 2 sutil seperti ini supaya benar-benar rata ya, dan mudah untuk mencampur bumbunya. Nah, jika minyak udah terasa panas dan agak lama ngosrengnya, sekitar 5 menitan gitu, ini udah mateng ya. Kemudian lanjut lagi, ini menu lauk yang ketiga yaitu tumis tempe tahu ya. Bumbunya hampir sama dengan tumis mie tadi. Bedanya ini hanya bahannya, yaitu pakai tempe dan tahu yang sudah digoreng memanjang seperti ini. Nah, ini tempenya, tumis tempenya itu teksturnya nanti akan basah dan meresap bumbu. Oke, ini yang akan memasak tumis tempenya adalah Mbak Tri. Seperti biasa bumbunya itu bawang putih dan bawang merah ya, kayak tadi, sama ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Nah, ini bumbunya memang biasanya itu kami chopper ya biar cepat, karena biasanya itu deadline mengejar waktu, kalau diiris-iris itu kelamaan. Nah, bawang putih dan bawang merah ini kita tumis sampai harum dulu, kemudian baru dimasukkan cabai merahnya, cabai-cabeannya maksudnya. Nah, bedanya dengan tumis mie goreng tadi, kalau di sini memakai serai ya. Jadi aromanya itu lebih sedap kalau pakai serai untuk tumis tempenya. Nah, tumis tempe ini juga akan lebih sedap jika ditambahkan dengan pete ya. Nah, karena pete lagi mahal, ini kami pakainya cuma sedikit aja. Oke, setelah semuanya harum ya dan agak layu gitu, ini saya masukkan tempe goreng dan tahu gorengnya. Kemudian setelah ini kita tambahkan air. Nah, biasanya air ini kami menggunakan air kelapa supaya rasanya itu lebih legit, enak gitu ya kalau pakai air kelapa. Air kelapanya itu lebih enak kalau pakai air kelapa muda ya, tapi kalau nggak ada sih air kelapa tua nggak apa-apa. Nah, ini saya tambahkan 500 ml. Ini saya tambahkan
1000 ml dari air kelapa. Sebenarnya kayak gini tuh kurang ya, kita bisa tambahkan air biasa aja kalau nggak ada air kelapa, sampai tumis tempenya ini atau tahunya itu benar-benar terendam air. Lalu kita seasoning dengan sedikit garam, kemudian ada juga gula pasir sedikit ya. Kemudian kita tambahkan lagi ada asam jawa, kecap manis, dan petenya. Nah, setelah ini kita tunggu sampai airnya menyusut dan tumis tempenya menjadi asat kering gitu ya. Namun meresap bumbu. Nah, kalian bisa coba menu seperti ini tuh enak banget. Oke, selanjutnya kita menuju ke nasinya ya. Ini kami menggunakan nasi uduk yang berbumbu atau yang kita sebut dengan nasi uduk rasulan ya. Kami bikin sebanyak 4 kg. Itu bisa menjadi 48 porsi, dan 48 porsi ini kita bagi menjadi 16 wakul yang masing-masingnya itu mendapat 3 porsian. Nah, ini santannya udah kita siapin ya. Kemudian ini bumbunya. Bumbunya ada bawang putih, kemudian ada kemiri, pandan, jahe, lengkuas, daun salam, dan serai. Nah, untuk bumbu halusnya itu kami pakai yang kemiri, bawang putih, dan jahe kita haluskan. Oke, setelah berasnya kita cuci, kemudian kita masukkan ke rice cooker gas. Ini saya pakai rice cooker gas ya. Kita masukkan untuk takaran santannya itu 1 kilogramnya saya pakai 1200 ml. Tapi ya tergantung beras yang kalian pakai sih, cuman standarnya itu di kami itu 1200 ml. Untuk menghaluskan bumbunya, ini kita pakai santan yang sudah ditakar ya. Jadi menghaluskan bumbu itu jangan pakai air di luar takaran santan. Nanti akan membuat nasinya itu lembek karena terlalu banyak air. Nah, ini bumbu langsung kita blender tanpa ditumis, kemudian nanti langsung masuk ke rice cooker gas. Kalau kalian nggak punya rice cooker gas, bisa pakai wajan ya, jadi di karu gitu. Nah, ini sebenarnya sih memang di karu ya, tapi kami menggunakan rice cooker gas setelah ini. Setelah dari rice cooker, udah jeglek gitu ya, kemudian langsung kita tampungkan di dandang supaya nasinya itu lebih tanak. Nah, untuk nasi uduk rasulan ini rempah-rempahnya itu juga komplit ya, ada salam, daun salam, lengkuas, serai, daun pandan. Nah, ini kita masukkan semuanya 4 kilo dengan catatannya itu 1 kilo beras itu pakai garamnya itu 1 sendok muncung ya, atau dengan takaran santannya juga bisa, 1 liternya itu 1 sendok peres. Setelah kita aduk-aduk, kemudian kita tutup, lalu kita nyalakan rice cooker gasnya. Karena ini pakai rice cooker gas, nanti dia itu bisa jeglek sendiri. Nah, setelah jeglek, kemudian kita kukus di dandang kompor ya. Di dandang kompor itu sekitar 30 menit. Nah, dijamin nasinya akan tanak dan tidak cepat basi. Oke, setelah 30 menit dikukus dari dandang, ini nasinya udah mateng ya. Bentuknya pulen dan rasanya juga enak. Kemudian ini berkatannya kami menggunakan wakulan plastik supaya isinya itu banyak, dan kemudian kami alas dengan daun jati. Pakai daun pisang juga nggak apa-apa kalau nggak ada daun jati ya. Kebetulan di sebelah rumah ini banyak pohon jati, jadi kami pakai biar lebih sedap. Dan ini untuk tumis tempenya juga udah asat ya, seperti ini bentuknya, tumis tempe yang basah tapi asat. Ini bumbunya meresap banget, kalian harus coba. Ini ayamnya juga udah, dan ini kuahnya akan kami kemas cup di cup 100 ml gitu, jadi biar sampai di rumah itu bisa dikuahin makannya, jadi lebih enak. Nah, ini daun jatinya juga sudah kita bersihkan ya, kita potong sesuai ukuran, kita masukkan di sini untuk nasinya, dan nanti di atas nasi kita masih batasin dengan daun pisang. Jadi seperti rencana saya, yaitu nasinya pakai 3 porsi.
Oke, semua menunya udah tersedia, saatnya penataan ya. Karena 3 porsi, jadi takarannya ini pakai ya seperti biasa, mangkok cup 200 ml dikali 3. Kita cetakin seperti ini ya, diratain. Kemudian di atasnya nanti kita tambahin dengan daun pisang untuk penataan lauknya. Boleh juga ditaburin dengan berambang merah goreng ya. Ini berambang merah gorengnya kami juga bikin sendiri, rasanya juga lebih gurih daripada beli di pasar. Nah, ini kita tutup di atasnya dengan daun pisang untuk lauk-lauknya nanti. Oke, selanjutnya ini saya masukkan tumis mie gorengnya untuk 3 porsi. Untuk ayamnya, ini pakai ayam 1/4 ya. 1 ekor ayam dipotong menjadi 4 bagian. Lalu kita juga masukkan ini tumis tempe tahunya. 3 porsi. Lalu untuk kuahnya kita kemas cup di cup 100 ml seperti ini. Dan dikasih dengan branding ya. Oke, setelah ini ditutup dengan plastik seset ukuran 20 cm dan di atasnya ditambahin ada snack yaitu pisang bolen, bikinan sendiri juga ya. 1 paketnya berisi 2 pieces pisang bolen dan di atasnya ada kerupuknya juga. Berkatan ini kalau dijual itu harganya Rp62.000 per 1 paketnya. Oke, setelah ini kita masukkan ke dalam plastik putih atau plastik bening. Kemudian ditali ya. Dan sebelum kita plastikin, ini akan didoakan dulu. Ya, didoakan bersama dengan tim kita sendiri aja ya. Bersyukur atas semua yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelancaran rezeki dan kembalinya YouTube kami. Berkatan syukuran ini juga memiliki makna untuk kami bahwa kesenangan itu harus dibagi ya. Salah satu caranya itu dengan membuat nasi berkatan sebagai tanda syukur, juga berbagi kebahagiaan dengan yang lain atas apa yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, CV Catering, YouTube CV Catering telah kembali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Kayaknya Kiki artisnya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, YouTube CV Catering sudah kembali lagi. Semoga lancar, berkah, barokah untuk CV Catering. Salam sehat, salam enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit bicara masalah YouTube CV Catering karena sempat beberapa hari lalu kena hack dari Rusia. Alhamdulillah sekarang udah pulih kembali dan bisa dilihat atau ditonton seluruh penggemar atau pengikut atau subscribe dari YouTube CV Catering channel. Saran saya untuk kedepannya bagi youtuber yang lain agar lebih aman, pokoknya lindungi HP atau perangkat PC atau lainnya dengan kata sandi keamanan yang kuat, verifikasi 2 langkah, serta pendukung-pendukung lainnya seperti email pemulihan atau apa. Nah, itu harus diperkuat. Demikian sedikit yang saya ketahui tentang itu. Dan tak lupa alhamdulillah masih diberi rezeki YouTube CV Catering bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.